Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif, NIM 192. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar kepemimpinan di pendidikan. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting dalam organisasi karena baik buruknya organisasi itu tergantung dari pemimpin. Karena faktor pemimpin itu sangat berpengaruh penting dalam organisasi. Karena kegagalan sebuah organisasi adalah kegagalan pada karakter. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk melangkah keluar dari budaya yang ada dan memulai proses perubahan evolusioner yang lebih adaptif. Para pengembang teori transformasi melihat bahwa pemimpin memiliki tugas menjelaskan, menciptakan, dan memberdayakan. Dari teori itulah bahwa pemimpin itu harus memberikan pengaruh terhadap orang lain. 4 unsur yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, visi. Yang kedua yaitu adalah keberanian. Yang ketiga, realita. Dan yang keempat adalah etika. Unsur pertama yang harus dimiliki bersekolah itu adalah visi, yaitu pemimpin harus mempunyai visi untuk menuju perubahan yang lebih baik. Yang kedua yaitu adalah keberanian. Artinya kepala sekolah itu mencintai pekerjaannya yang memiliki keberanian yang tinggi, karena dengan kecintaannya terhadap pekerjaannya tersebut mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh atau dengan hati yang tulus. Dan yang ketiga itu adalah realistis atau realita. Artinya kepala sekolah harus membedakan mana yang opini dan mana yang fakta. Yang keempat yaitu adalah etika. Artinya pemimpin itu harus memiliki rasa kepedulian dan sensitivitas yang tinggi terhadap manusia. Nah, untuk bisa memimpin dengan baik, seorang pemimpin harus mencintai orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin untuk dapat memulai pemimpin dengan baik adalah dengan memiliki sifat kasih sayang atau mencintai terhadap yang dipimpinnya. Setelah mampu memimpin memfokuskan pada manusia dengan mengedepankan sifat kasih sayang dan mencintai, pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi untuk visi dan cita-citanya. Karena dengan otomatis integritas yang tinggi akan timbul keberanian. Karena otomatis dengan integritas yang tinggi akan timbul keberanian dalam diri pemimpin tersebut untuk menghadapi berbagai rintangan dan risiko yang menghadangnya. Nah, dengan integritas dan keberanian dan komitmen itulah pemimpin akan memperoleh kepercayaan. Selanjutnya, untuk menjadi pemimpin besar, ia harus mampu mengetahui dirinya sendiri dan mengendalikan dirinya sendiri. Karena disiplin diri adalah penting. Karena bagaimana seorang mencapai sesuatu yang diharapkannya dengan sungguh-sungguh, dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkannya. Pemimpin yang mampu mengetahui diri sendiri dan mengendalikan dirinya sendiri serta mampu menjaga integritasnya disebut sebagai pemimpin yang berkepribadian. Jadi pemimpin itu harus mempunyai kepribadian yang baik agar yang dipimpinnya itu dapat percaya atau bisa berserah diri terhadap pemimpinnya tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Maulidina HS, NIM 169. Saya akan membahas tentang konsep supervisi. Konsep dasar supervisi. Pada dasarnya, supervisi sendiri adalah rangkaian usaha bantuan dalam bentuk layanan profesional yang dilakukan para pihak supervisor, dalam hal ini pengawas, penilik, kepala sekolah, kepada guru-guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tentunya dalam hal ini berkaitan erat dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi yang melatar belakangi supervisi ini adalah keinginan untuk membantu guru agar lebih bisa berkompeten dalam mencapai tugasnya, sehingga dari itu tujuan pendidikan dan tujuan pembelajaran pun akan tercapai seperti itu. Tentunya konsep dasar supervisi ini sangat berbeda dengan konsep inspeksi.
Jadi kalau konsep inspeksi itu pada pelaksanaannya lebih mengarah pada kekuasaan yang otoriter, tetapi berbeda dengan konsep supervisi yang dalam pelaksanaannya itu cenderung bersifat kekeluargaan, persahabatan, terbuka, demokratis, dan objektif. Banyak orang yang beranggapan bahwa konsep inspeksi ini sebenarnya adalah konsep supervisi tradisional, tetapi karena banyak yang menentang, akhirnya konsep supervisi tradisional tersebut dikembangkan lagi, dirubah menjadi konsep supervisi yang lebih modern, yakni konsep supervisi yang berlandaskan kekeluargaan dan persahabatan, seperti itu. Tujuan dari konsep supervisi ini sendiri secara lebih luas adalah untuk membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajarannya dan tujuan pendidikan. Yang kedua, untuk meningkatkan untuk membina kemampuan guru agar bisa lebih profesional dalam menghadapi siswanya. Yang ketiga adalah membentuk moral kerja guru. Yang keempat adalah membantu guru untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan masyarakatnya. Tetapi kalau kita ringkas dalam lingkup yang lebih kecil, sebenarnya supervisi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru sehingga tujuan pembelajarannya yang telah ditetapkan itu bisa tercapai, seperti itu. Agar kegiatan supervisi ini berjalan dengan baik, tentunya para pihak yang terlibat harus harus memahami betul prinsip-prinsip yang ada pada kegiatan supervisi. Prinsipnya ada 7. Yang prinsip supervisi yang pertama, para supervisor dalam melakukan kegiatan supervisi harus memulai dengan hal yang baik, itu prinsip yang pertama. Yang kedua, kegiatan supervisi harus berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan harus sesuai dengan HAM. Yang ketiga, kegiatan supervisi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing guru. Yang keempat, supervisor ini pandangannya harus objektif. Yang kelima, kegiatan supervisi ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan atau berurutan sehingga tidak boleh terputus-putus. Yang keenam adalah kegiatan supervisi ini harus menjalin hubungan kerabat kerja antara supervisor dan supervisi. Jadi tidak seperti kekuasaan yang otoriter pada konsep inspeksi. Dan yang terakhir adalah prinsip supervisi ini adalah untuk meningkatkan kreativitas, inovatif dan kemampuan guru. Seperti itu. Itu 7 prinsip dari supervisi. Dasar, tujuan, kemudian sekarang ada prinsip, kemudian sekarang adalah tugas. Jadi tugas dari supervisi ini ada 3. Yang pertama tugas administrasi, yang kedua tugas pengajaran atau pembelajaran, yang ketiga adalah tugas kurikulum. Di mana ketiga tugas ini saling berkesinambungan. Jadi kalau satu tidak berhasil maka akan berhubungan atau menyebabkan dua yang ini tidak berhasil, begitu. Misalnya tugas pengajaran. Tugas pengajaran ini akan berhasil apabila didukung oleh administrasi yang mantap, yang lengkap, dan peningkatan kualitas kurikulum atau keberhasilan dari penerapan kurikulum ini akan dipengaruhi benar oleh pengajaran yang diberikan oleh guru dan administrasi yang lengkap. Jadi 3 ini sangat berkaitan. Jadi otomatis supervisi ini mencakup 3 tugas tadi. Nah, demikian konsep dasar supervisi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan pada penyaji selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaliho, NIM 196. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis supervisi pendidikan. Berdasarkan banyaknya tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh guru-guru dan karyawan pendidikan, ada yang berpendapat bahwa supervisi di dalam dunia ini dibedakan menjadi 2, yaitu supervisi umum dan supervisi pengajaran. Nah, di mana kedua jenis supervisi ini kita bisa mengenal dalam istilah supervisi klinik, pengawasan melekat, dan pengawasan fungsional. Jadi,
Jenis-jenis supervisi ini terdiri dari 1. Supervisi umum dan supervisi pengajaran. Nah, supervisi umum ini supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran, seperti supervisi terhadap kegiatan pengelolaan bangunan, perlengkapan sekolah, atau juga kantor-kantor pendidikan. Nah, sedangkan supervisi pengajaran yaitu kegiatan-kegiatan pengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi baik personel atau material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik demi tercapainya tujuan pendidikan. Nah, yang kedua itu supervisi klinik. Supervisi klinik ini termasuk bagian dari supervisi pengajaran. Kenapa dikatakan supervisi klinik? Karena prosedur pelaksanaannya itu lebih ditekankan kepada mencari sebab-sebab atau kelemahan dalam proses belajar mengajar, dan kemudian itu diusahakan secara langsung bagaimana cara memperbaiki kelemahan tersebut. Di dalam supervisi klinik, cara memperbaiki dilakukan dengan cara setelah supervisor mengadakan pengamatan secara langsung terhadap cara guru mengajar dengan mengadakan diskusi balikan antara supervisor dengan guru yang bersangkutan. Di sini ada ciri-ciri pelaksanaan supervisor klinik. Nah, 1. Bimbingan supervisor dengan guru atau calon guru bersifat bantuan, bukan perintah atau instruksi. Kedua, jenis keterampilan ini yang akan disupervisi diusulkan oleh guru atau calon guru yang akan disupervisi dan disepakati melalui pengkajian bersama antara guru dan supervisor. Yang ketiga itu, meskipun guru atau calon guru mempergunakan sebagai keterampilan mengajar secara terinteraksi, secara supervisi ini hanya beberapa keterampilan tertentu saja. Nah, keempat, instrumen supervisi dikembangkan dan disepakati bersama antara supervisor dan guru berdasarkan kontrak. Kelima itu, balikan diberikan dengan secara objek atau sesuai dengan hasil dari observasi. Keenam itu, meskipun supervisor telah menganalisis dan menginterpretasi dalam yang telah direkam oleh instrumen observasi, di dalam diskusi balikan guru diminta terlebih dahulu menganalisis penampilannya. Nah, ketujuh itu, supervisor lebih banyak bertanya dan mendengarkan daripada memerintah atau mengarahkan. Nah, selanjutnya itu nomor 8. Supervisi ini berlangsung dengan suasana inti dan terbuka. Supervisi berlangsung dalam siklus yang meliputi perencanaan, observasi, dan diskusi atau pertemuan balikan. Nah, yang ke-9 itu, supervisi klinik dapat dipergunakan untuk pembentukan atau peningkatan dan perbaikan keterampilan mengajar di pihak lain, juga digunakan dalam konteks pendidikan, prajabatan maupun dalam jabatan. Nah, ketiga itu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, di mana pengawasan fungsional ini suatu kegiatan administrasi dan manajemen yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja untuk mencegah terjadinya salah urus dan meningkatkan efektivitas dan efisien kerja
yang sesuai dengan kebijakan materi pendidikan dan kebudayaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana yang telah ditetapkan. Nah, di sini tujuan pengawasan melekat itu untuk mengetahui apakah pimpinan unit kerja dapat menjelaskan fungsi pengawasan dan pengendalian melekat padanya dengan baik, sehingga bila ada penyelewengan, pemborosan, korupsi, pimpinan unit kerja ini dapat mengambil tindakan koreksi sedini mungkin. Seperti itu. Kalau pengawasan fungsional itu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang yang fungsi jabatannya sebagai pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik supervisi. Teknik-teknik supervisi ini bisa dimaksud dengan kunjungan atau observasi kelas. Kunjungan kelas adalah kunjungan seorang supervisor ke kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga dapat mengetahui suasana kelas dan dapat mengamati guru saat mengajar. Kunjungan kelas ini dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Kunjungan kelas tanpa pemberitahuan, yaitu supervisor melakukan kunjungan kelas tanpa sepengetahuan guru terlebih dahulu. 2. Kunjungan kelas pemberitahuan, yaitu sebelum melakukan kunjungan atau observasi sepihak, supervisor memberitahukan agenda ini terlebih dahulu, sehingga guru dapat mempersiapkan dengan lebih baik pembelajaran yang telah dirancang. 3. Kunjungan kelas atau undangan guru, yaitu teknik kunjungan kelas dengan adanya keinginan dari guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada kelasnya. Pembicaraan individual adalah percakapan pribadi antara supervisor dengan guru. Teknik ini bisa dilakukan setelah melakukan kunjungan kelas ataupun tidak. Jika dilakukan setelah kunjungan kelas, maka pembicaraan individual ini lebih kepada mengevaluasikan hasil dari kunjungan kelas yang telah dilakukan. Rapat guru bisa disebut dengan rapat supervisi, adalah rapat yang dapat diselenggarakan oleh supervisor untuk membahas tentang masalah yang telah menyangkut usaha perbaikan peningkatan mutu pendidikan.